Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya warahmatullahi sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, selamat datang kembali dengan konten Triun Slayer Comment Center Ivan Villa dan juga kalian Tritunggal Cabang Melayu, di mana kali ini kita akan menyajikan data yang klasik tapi asik. Bahasannya adalah mengenai penyembah batu. Ya, lebih ke arah sana ya, penyembah batu. Tapi untuk yang detailnya yang kita bahas adalah apakah Yesus bisa melampaui atau mengalahkan Hajar Aswad dalam mengampuni dosa. Itu dia. Kalau misalnya Yesus setara dengan batu, ironisnya Tritung menyembah Yesus, Islam tidak menyembah batu. Kalau misalnya Yesus tidak bisa mengalahkan batu Hajar Aswad, yang lebih ironis lagi, Tritung menyembah sesuatu yang kalah oleh batu, dan Islam bahkan tidak sama sekali menyembah Hajar Aswad tersebut. Tentu juga kita akan ngeluarin batu-batu lain yang setara dengan Hajar Aswad. Jadi Tritunggal Cabang Melayu, stay tune. Ivan Villa, berikut amunisinya. Bahasan kita kali ini tentunya mengenai tentang dua hal itu ya, Hajar Aswad dan juga Yesus. Nah, sekarang kita akan share screen. Sebentar. Mana share screen-nya ini? Oh, ini ya. Iya. Jadi kita akan ke sini dulu. Sah. Nah, pertama kita mesti lihat dulu. Yesus itu mesti bisa ngalahin Hajar Aswad dalam soal penghapusan, penebusan, atau ya itu mengenai dosa lah. Pokoknya dosa terhilang. Nah, sekarang kita lihat ini ada di hadis Tirmidzi ya, nomor 882, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, menyentuh keduanya dapat menghapuskan dosa. Nah, maksudnya di sini adalah menyentuh keduanya adalah rukun Aswad dan rukun Yemeni gitu. Jadi Hajar Aswad ini kalau disentuh bisa menghapuskan dosa-dosa. Cakep ya? Nah itu. Ini ada di Tirmizi nomor 882. Lalu kemudian ada di kitab hadisnya Imam Hambal, hadis nomor 5362, bisa dilihat di sini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Masya Allah. Dicium, Hajar Aswad bisa terhapus dosa. Bahkan gak cuma Hajar Aswad, rukun Yamani, sisi Ka'bah yang menghadap ke Yamani gitu kan. Nah, jadi rukun itu sisi ya, Tritung. Ini bisa begini loh, Hajar Aswad. Tapi untuk Islam ini bukanlah hal yang spesial. Karena selain Hajar Aswad, banyak hal-hal lain, perbuatan-perbuatan lain yang bisa menghapus dosa. Untuk sementara, Tritung lawannya Hajar Aswadnya dulu aja. Hajar Aswad dulu aja, Tritung. Nggak usah lawan yang lain. Seperti apa sih contohnya perbuatan atau sunnah-sunnah yang lain yang bisa menghapus dosa? Kita bisa lihat di sini. Oh, sebelum ke sana ini juga ada ini ya. Selain menjadi penghapus dosa, Hajar Aswad pun akan menjadi saksi dalam keadaan memiliki dua mata untuk melihat dan lidah untuk berbicara. Ia memberikan persaksian atas orang-orang yang menyentuhnya dengan benar, begitu ya. Ini dari Rasulullah SAW, dari yang dilanjutkan Ibnu Abbas. Kemudian ada di kitab hadis Darimi, hadis nomor 1768. Sekarang ini menghapus dosa yang lainnya. Ini bisa kita lihat di kitab Imam Ahmad, hadis nomor 20588. Lihat ya, barang siapa mandi di hari Jumat dan memperbagus mandinya, lalu mengenakan terbaik yang dimilikinya, lalu meminyaki rambutnya dan tidak memisahkan antara dua orang,
maka Allah akan menghapus dosanya antara Jumat itu dengan yang lain. Yang lain itu maksudnya Jumat. Tidak memisahkan antara dua orang ini maksudnya, jadi tidak membuat saf bolong gitu. Tidak membuat saf bolong. Sehingga ada ketika kita datang sholat itu kita berkontribusi dalam saf rapat, nggak ada bolongnya jadinya. Nah gitu ya. Sehingga mandi di hari Jumat pun menghapus dosa, gitu kan. Mengenakan pakaian terbaik di hari Jumat menghapus dosa. Meminyaki rambutnya dan tidak memisahkan antara dua dan datang ke masjid menjadi bagian dari saf itu pun menghapus dosa. Nggak cuma hajar aswad gitu loh Triton. Banyak banget hal-hal yang bisa menghapus dosa. Nah sekarang kalau misalnya mandi, apa lu mau menyembah mandi? Lu minyak rambut mau lu sembah minyak rambut? Baju bagus lu mau lu sembah? Kan nggak gitu ya. Nggak gitu bre. Sekarang lihat lagi yang lainnya. Ini ada, nah ini ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bla 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 bla. Kemudian memberi minum anjing tersebut sehingga dia diampuni karena perbuatannya itu. Gitu. Jadi ini perempuan pezina ya, perempuan pezina ngasih minum ke anjing, dosanya dihapus. Mau lu sembah itu anjing, Tritung. Mau lu sembah. Lu sembah lah, bisa ngapus dosa loh. Kayak Yesus nih anjing. Bisa ngapus dosa. Kan gitu. Anjing pun bisa ngapus dosa. Ketika kita tulus memberikan yang terbaik sehingga anjing itu bisa tetap hidup dan terkurangi beban hidupnya, gitu kan. Intinya di sini sebenarnya bukan anjing yang terhitung, tapi lebih bagaimana perbuatan kita terhadap sesama makhluk sehingga makhluk itu bisa lestari dan lepas dari bebannya. Lalu ada lagi yang lain nih. Ini di kitab kalau tadi yang wanita pezina itu di mana ya? Oh ini di Bukhari ya, Bukhari 3208. Sekarang kita ke Imam Muslim. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat pada malam bulan Ramadan, sholat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni. Lagi-lagi. Apa lu mau menyembah bulan Ramadan? Iya. Mau gitu Tritung. Gara-gara bulan Ramadan bisa menghapus dosa ketika kita sholat di malamnya. Ayo. Gitu kan ya. Lanjut lagi. Nah, terus di sini juga dari Utsman telah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, langsung aja kita ke yang bloknya. Sholat itu dapat menghapuskan dosa-dosa seperti air menghilangkan kotoran. Ini Masya Allah, ini bagus hadisnya. Lihat apa yang lihat sabdanya Rasulullah ya. Bagaimana pendapatmu apabila di halaman salah seorang dari kalian ada sebuah sungai yang airnya mengalir, kemudian setiap hari dia mandi di dalamnya sebanyak 5 kali, maka bukankah tidak akan tersisa kotoran padanya? Para sahabat menjawab, tidak tersisa sedikit pun. Kemudian beliau bersabda lagi, sesungguhnya sholat itu dapat menghapuskan dosa-dosa seperti air menghilangkan kotoran. Masya Allah. Ini baru. Apa lu mau menyembah air? Gitu. Kan nggak gitu ya. Gue jelasin maknanya. Jadi begini, dalam Islam, dosa dan pahala ini selalu bergulir. Ini yang merepresentasikan bahwa kehendak bebas dalam Islam itu ada. Tidak seperti kalian. Kalian udah setengah-setengah yang masuk surga dan masuk neraka untuk yang beriman kepada Yesus. Dan kalau misalnya udah masuk neraka, kekal di dalamnya. Dan kalian tidak punya konsep pahala. Kalian hanya punya konsep dosa. Untuk kalian perbuatan baik sia-sia. Maka dari itu nggak ada kehendak bebas sama sekali. Nggak ada kehendak bebas sama sekali. Sehingga tidak berlaku lah untuk kalian di mana ada penghapusan dosa, penebusan dosa gitu kan. Karena ya gitu, sekalinya percaya udah masuk surga. Tapi nggak dikasih tahu apa-apa saja yang bisa menyebabkan kalian masuk neraka. Nggak dikasih tahu tata caranya.
Ini ibarat apa ya? Ibarat motivator, omdo gitu kan. Cuma ngomong berbuatlah baik, janganlah kalian melakukan kejahatan. Tapi yang baik tidak dijelaskan, yang kejahatan pun tidak dijelaskan seperti apa. Ujung-ujungnya kemana? Ke akal budi. Akal budi siapa? Akal budi masing-masing. Di mana tiap orang mempunyai persepsi beda-beda, mempunyai standar beda-beda, mempunyai nilai beda-beda antara baik dan salah. Wah, itulah kenapa kalau misalnya Tuhan lu turun ke bumi cuma 3 tahun, bre. Dan itu pun cuma di satu daerah. Kacau kemana-mana. Kacau, kacang coklat. Ya, seperti Islam. Sekarang kita lanjut lagi nih. Ini masih banyak lagi yang lain nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Islam itu menghapus dosa-dosa yang telah lalu dan hijrah juga menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Inilah kenapa mu'alaf ketika masuk Islam menjadi seperti bayi kembali. Karena bayi itu suci, fitrahnya suci, fitrah manusia suci. Sehingga kufar yang bermu'alaf, maka fitrahnya kembali menjadi seperti bayi, seperti manusia yang baru lahir, suci, tidak ada dosa. Begitu. Tidak ada dosa sama sekali. Islam. Ada tritung kayak gini? Kagak ada. Kagak ada tritung kayak gini. Lihat coba, pelintiran mikveh yang menjadi baptis di dalam tritung itu tidak dijanjikan apa ya? Tidak dijanjikan sesuatu yang ya kamu baptis maka kamu akan apa? Akan masuk surga abadi kekal. Enggak gitu, bre. Lu percaya Yesus, baptis. Udah gitu doang, nggak ada janji-janji berikutnya, nggak ada ketetapan-ketetapan keselamatan berikutnya gitu. Karena Yesus sudah memaktubkan di Matius 7, 21, 23, nggak semua yang manggil Yesus Tuhan masuk surga. Puar, berbeda dengan Islam. Islam ujung-ujungnya akan selalu surga. Walaupun imannya hanya sebesar biji sawi, ujung-ujungnya akan masuk surga. Yang membedakan hanyalah berapa lama muslim-muslim yang beriman ini berada di neraka untuk disucikan. Itu baru keadilan. Itu baru semua amal, pahala, dan dosa dihitung. Lu kalau cuma ngandelin kasih, kagak adil. Karena orang yang kasih ini terlalu baper biasanya, bawa-bawa perasaan, gitu kan. Berbeda dengan adil. Adil ini objektif. Ada kebaikan dihitung seadil-adilnya, ada keburukan dihitung seadil-adilnya. Islam, rahmatan lil alamin. Adil dunia akhirat. Lanjut lagi ya. Oh, ini di kitab Imam Ahmad di hadis nomor 17145. Untuk Ivan Filah yang penasaran ini apa? Ini adalah ini dari web mana? Ini web dari MQ Tebu Ireng. Dari Ponpes Tebu Ireng, jadi mengeluarkan sebuah hadis ya. Hadisnya sangat bagus sekali karena banyak banget fiturnya. Ini ada kitab hadis 9 imam, jadi ada Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, Malik, Ad-Darimi, gitu kan. 5, 6, 7, 8. Ya, ada 9. Ini 9 kitab hadis. Terus di sini ada bab, di fitur-fiturnya ya, ada bab kumpulan cari kata, kitab, indeks, biografi, daftar rawi. Jadi kita tahu mana yang dhaif dari perawinya dan mana yang tidak dhaif. Gitu. Ini silakan diulik aja, ini sangat bagus aplikasinya. Hamba tuh pakai 2 Ivan Filah untuk hadis. Pertama MQ Tebu Ireng, kedua hadis.id gitu kan. Hadis.id ini supaya terhitung gampang gitu nyarinya. Soalnya kalau MQ Tebu Ireng terhitung yang otaknya setara dengan domba-domba ini agak susah nanti mereka nyari. Kita lanjut lagi. Nah, ini bahkan ya, lihat hadis ini, karena hadis ini akan sangat krusial terkorelasi dengan ajaran-ajaran terdahulu yang bisa kita lihat rekamannya di Biblos. Ini ada di hadis kitab Imam Ahmad juga, hadis nomor 7684. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya. Allahu Akbar. Kalau muslim Ivan Filah sakit, jangan sedih, jangan gundah. Karena sakit adalah penggugur dosa. Sakit adalah penghapus dosa. Bahkan duri yang nusuk sedikit pun itu akan menggugurkan dosa. Kecemasan, kekhawatiran kalian, kesedihan kalian itu pun menghapus dosa. Masya Allah. Islam ini ya. Islam ini sangat apa ya? Sangat mengakomodir
untuk orang-orang yang beriman di dalamnya gitu, yang beriman kepada Allah dan Rasulullah dan terhadap ketetapan-ketetapannya. Tahu dalam Islam itu sangat diketahui bahwa manusia ini adalah tempatnya salah. Sadar tidak sadar manusia akan melakukan kesalahan. Sehingga diberikanlah fasilitas untuk menghapus dosa yang bermacam-macam caranya. Bahkan untuk sesuatu yang kita tidak sadari bahwa itu adalah penghapus dosa. Seperti apa? Ya ini, sakit. Itu kan bukan kehendak kita sakit itu. Kekhawatiran, kesedihan gitu kan. Ini datang secara tiba-tiba. Dan itu menjadi penghapus dosa untuk muslim. Tidak berlaku, bahkan untuk mukminin ya. Tidak berlaku untuk Tritung cabang Melayu. Tidak ada penghapusan dosa untuk kalian. Gitu kan. Bahkan kalian sadar nggak sadar menghujat Roh Kudus, neraka abadi. Pedas. Lanjut lagi. Nah, ini aja ya. Bahkan berucap istighfar pun ini untuk mulai yang menghapus dosamu. Astagfirullahaladzim. Hapus dosa, berucap loh. Ini kalau misalnya terhitung mau mengimani apa yang tertulis di sini soal penghapus dosa dari hadis-hadis ini, maka banyak banget Tuhan yang nggak cuma Yesus. Kan gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Apakah Yesus bisa seperti Hajar Aswad? Nah, kita lihat di sini. Karena pertama gini. Sebelum kita cross-check lebih jauh, mesti kalian pahami Tritung dan juga Ivan Pilas kalian bahwa Yesus ini sebenarnya bukan mengampuni atau menghapus dosa. Perhatikan ini ya, bukan mengampuni atau menghapus dosa Yesus ini. Karena Yesus hanya akan menjelaskan kenapa dosa itu diampuni. Bagaimana penjelasannya? Simak ya. Begini jadi. Nah ini yang pertama itu Yesus mengampuni dosa orang lumpuh, mengampuni dosa orang lumpuh. Ini ada di Lukas ya, di Lukas 5 17 sampai 26 gitu kan, 17 sampai 26 bisa dilihat di situ. Nah, di sini jadi kalau kita baca di mana? Bentar. Kita baca di sini judul perikopnya ini yang dibikin oleh Tritung sekarang, dulu mah kagak ada ini perikop kayak gini. Orang lumpuh disembuhkan ya judul perikopnya. Sini dikatakan bahwa bla 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 dari Lukas 5:19 karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyak orangnya di situ. Naiklah mereka lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak. Aduh ini salib ngalangin nggak kelihatan jadinya. Nah, terus Lukas 5 ayat 20-nya ketika Yesus lihat iman mereka berkatalah ya, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Nah gitu kan, lalu dilanjutlah. Nah di sini di frasa 5 ayat 20 ini kadang Tritung menjual hal tersebut bahwa Yesus bisa mengampuni dosa. Jadi orang lumpuh ini diampuni dosanya gitu kan. Nah sekarang kita lihat. Kita lihat lagi. Oh enggak, ini lanjutannya ada yang menarik juga. Jadi udah ngomong kayak gitu, terus Yesus bermujizat. Jadi dari yang lumpuh itu bisa jalan gitu kan. Itu kelanjutannya. Lalu di ayat terakhirnya semua orang itu takjub lalu memuliakan Yesus. Loh, kok bukan Yesus? Lalu memuliakan Allah. Memuliakan Allah jadi langsung. Bukan Yesus yang dimuliakan. Nah, ini juga ya. Terus yang kedua adalah Yesus mengampuni dosa wanita pendosa gitu kan. Itu ada di Lukas 7 ayat 48. Jadi perikopnya itu lalu ia berkata kepada perempuan itu dosamu telah diampuni. Iya kan gitu gara-gara apa ya? Dihitung sini biasanya ngebahasnya bahwa wanita ini sudah berbuat baik pada Tuhan gitu, menyeka rambutnya, mengurapi lah dengan minyak kasturi ya. Bukan minyak urapan kudus, tapi minyak kasturi. Minyak kasturi itu adalah
apa ya, penyulingan minyak dari bunga kasturi yang ada di India. Jangan dicocok-mologiin ke minyak urapan kudus. Beda, ingredientsnya beda, bahan-bahannya beda. Nanti kita akan bahas ke sana kalau ada kesempatan. Di konten berikutnya lah maksudnya. Nah, enggak, nope. Tidak sama sekali Yesus menghapus dosa di dua perikop tersebut. Jadi penghapusan dosa, cerita Yesus bisa menghapus dosa itu ada dua. Pertama, menghapus dosa orang lumpuh, dan juga menghapus dosa wanita pendosa. Nah, padahal sama sekali enggak, karena ini ya. Dalam dua kejadian di atas, Yesus hanya menginformasikan status dosa orang yang menderita lumpuh dan wanita pendosa yang berbuat kebaikan. Jadi dosa-dosa orang lumpuh dan wanita pendosa ini dikasih tahu status dosanya tuh kayak gimana oleh Yesus, dijelasin sama Yesus. Itu sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab-kitab terdahulu. Sesuai dengan kisah Yesaya dan Serafim dan Rizpah. Apa itu Rizpah? Nanti kita akan saksikan. Sesuai dengan kisah Raja Hizkia dan ketetapan-ketetapan tertulis lainnya. Terhitunglah jangan terguncang nih. Akan gua babar di situ. Lihat ya. Nah, untuk Nabi Yesaya dan Serafim dan Rizpah itu ada di Yesaya 6 ayat 5 sampai 7. Lihat ya. Jadi ketika Yesaya sedang mendapatkan penglihatan, kemudian Yesaya berdialog dengan salah seorang serafim seperti ini. Kita baca di Yesaya 6 ayat 5-nya dulu. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara. Bara ini rizpeh. Rizpeh kalau bahasa Hebrew-nya ya. Apa itu rizpeh? Rizpeh itu adalah batu yang menyala-nyala. Cuma sama si LAI ditakiakan hanya bara saja ditulis, nggak pakai batu gitu. Seakan-akan ini batok kelapa, kan gitu ya. Yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbeah. Yesaya 6 ayat 7, ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini batu, maksudnya batu yang menyala-nyala itu atau bara atau rizpah. Lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Buar, meledak langsung meledak ini. Nah ini dia saya di ayat 6 ya. Sehingga segala sesuatu yang berdosa dalam tubuh kita ini akan dilukai. Nah lukanya ini adalah menebus dosa kita sendiri. Menggunakan apa? Batu. Terus kenapa orang Yahudi nggak nyembah batu bara kalau kayak gitu? Padahal batu bara bisa ngapus dosa. Ayo. Yesaya 6, 5 sampai 7. Jadi kalau misalnya nyembah hajar aswad, apa namanya, mengusap-usap hajar aswad dan mencium itu bisa menghapus dosa. Ini kenapa nih? Bara disentuhin ke lidah, pakai lidah loh. French kiss. Nyium pakai lidah itu kan French kiss. Ini pakai lidah loh. Kenapa ini kagak disembah Tritung? Bisa menghapus dosa juga padahal. Nah, kita lanjut lagi sekarang. Nah, ini ada di Aduh, ini apa ya namanya ya? Bentar. Ini di mana nih? Coba ya kita cari dulu. Ini cerita tentang sebentar, kitab nomor 23 Alkitab. Oh, Yeskiel 23 gitu.
mana ya? Ini ada di apa? Mana? Sesungguhnya penderitaan yang pahit ini, bentar. Cari dulu dikit Ivan Villa ini. Kurang nggak benar nih. Nge-screenshotnya. Duh, susah. Bentar ya. Cari dulu. Itu di mana sih? Lupa loh. Oh, Yesaya 38. Nah, Yesaya 38. Nah, ya, kita lanjut lagi. Nah, jadi di Yesaya 38, lihat ya, ini ketika Raja Hizkia, perikopnya Raja Hizkia sakit ini ya, sakit keras dia. Terus apa yang dikatakan oleh Raja Hizkia? Nah, kita lihat. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Ayat berikutnya. Sesungguhnya penderitaan yang pahit ini menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Buar, meledak lagi loh. Jadi di ayat 16 dan 17 di Yesaya 38 ini menjelaskan apa? Sakit menjadi keselamatan dari segala dosa. Sama seperti hadis yang barusan, hadis apa berapa tuh? Inilah yang hamba bilang gitu, Ivan Villa ya. Jadi tauhid ini tetap ada akarnya di ajaran-ajaran terdahulu, gitu kan? Salah satunya apa? Salah satunya ya ini, di mana sakit itu bisa menghapus dosa, gitu kan? Menjadi keselamatan dari segala dosa. Yesaya 38 ayat 16 sampai 17. Nah, terhitung Spiritus cabang Melayu, lu lihat. Maka dari itu Yesus ini menjelaskan kenapa orang lumpuh ini dosanya diampuni, karena dia sudah menderita lumpuh selama ini. Sama seperti Raja Hizkia yang sakit dan hampir binasa gitu kan. Sama seperti Muslim yang merasakan segala guna gulana baik di fisik ataupun di batinnya. Sehingga segala sesuatu yang menyusahkan orang-orang beriman atau yang lebih tingginya lagi para orang-orang mukmin, maka segala keresahan, segala kesakitan ini menjadi keselamatan dari segala dosa, menjadi penghapus dari dosa-dosa kita sendiri. Terhitung jedor, berantakan, kalian tewas termehek-mehek. Seneng banget gue kalau udah membuka fakta-fakta yang ada dalam Biblos tuh. Jadi gitu ya terhitung ya. Yesaya 6 ayat 5 sampai 7 pun menjelaskan bara ini mesti ditempelin ke lidah gitu. Itu apa enak? Apa namanya? Apa jadi menggelinjang kenikmatan gitu si Nabi Yesayanya? Ya kagak lah, itu kesakitan. Cus. Pakai batu bara yang menyala-nyala gitu kan. Kesakitan itu. Sehingga sakit inilah yang menggugurkan dosa. Selamat datang di kebenaran, Tritung. Jadi Yesus sama sekali tidak ada menghapus dosanya. Yesus hanya menjelaskan status dari orang-orang beriman. Bagaimana status dosanya saat ini. Ketika dia sudah menjalani penderitaan, ketika dia sudah melakukan suatu perbuatan. Jadi penderitaan dan perbuatan kita bisa menghapuskan dosa. Al-Quran dan Biblos sepakat dengan ini. Tritunggal, jangan takia, Yesus bisa ngampunin dosa. Dan Tritunggal, lu harus nyembah banyak benda. Karena banyak benda yang bisa menghapus dosa. Dalam keimanan Yahudi maupun keimanan Islam. Kalau kalian dablek,
Karena Islam dan Yahudi paham, benda ini hanyalah media. Yang menjadi inti keselamatannya itu sendiri adalah perbuatan kita terhadap benda itu. Gitu, yang dimana itu sudah dimaktubkan oleh Tuhan semesta alam. Gitu Tritunggal Cabang Melayu. Enak banget ini ayatnya. Terus untuk lebih memperkuat lagi ya, begini. Kalau misalnya benar ya itu menghapus dosa, aturan Yesus tuh ketika ditanya oleh oleh orang-orang ahli-ahli Farisi dan Torah, yang ahli Torah dan Farisi versi Biblos ya, bukan versi Yahudinya sendiri ini. Lihat di sini di ayat yang sama di Lukas 5 17 sampai 26, di sini lihat. Di ayat 21 sampai 22-nya. Tetapi ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apa yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Di sini Yesus klarifikasi, dablek. Yesus klarifikasi, gue bukan menghujat Allah, gue bukan menyetarakan diri dengan Allah. Karena yang sengak menyetarakan diri dengan Allah itu adalah iblis. Yesaya berapa tuh? Yesaya 24:14 kalau nggak salah ya. Yesaya 14 ayat 24 gitu kan. Ini yang membedakan manusia-manusia beriman dan iblis gitu. Iblis pengen menyetarakan diri, manusia-manusia yang beriman enggan. Nggak mau karena mereka tahu diri, mereka tahu tempat gitu. Mereka datang dari siapa? Mereka ini siapa gitu, dan siapa yang lebih besar dari dirinya. Mereka tahu diri, tidak seperti iblis. Di sini Yesus berkata, lu jangan mikir aneh-aneh gitu maksudnya ya. Jangan mikir aneh-aneh. Karena kalau lu baca kitab-kitab terdahulu, ada dosa-dosa yang telah diampuni dengan perbuatan dan penderitaan. Gitu loh. Kemudian Yesus pun bermujizat. Gitu Tritung cara memahaminya. Yesus klarifikasi di sini. Aturan Yesus membenarkan dirinya kalau lu mau. Iya, gue bisa menghapus dosa kok. Saya gitu ya. Ya, karena saya adalah Tuhan. Saya adalah ilah. Saya bisa menghapus dosa. Harusnya seperti itu klarifikasinya. Kalau misalnya memang Yesus bisa mengampuni dosa. Coba kan nggak begitu. Nggak begitu. Inilah kelemahan Yesus untuk dijadikan Tuhan. Yang jatuhnya jadinya berhala. Kenapa? Karena tidak ada deklarasi. Monoteistik, orang-orang yang menuhankan sesuatu dari kitab suci berpegang pada deklarasi Tuhan itu sendiri. Tuhan selalu memperkenalkan dirinya Tuhan, Tuhan memperkenalkan dirinya adalah Maha Kuasa, Tuhan memperkenalkan dirinya dan mendekretkan kepada para penyembahnya untuk menyembah Dia, Yes, untuk menyembah Dia. Al-Quran dan Biblos ayatnya tumpah-tumpah gitu. Yesaya 66:23 Biblos ya, di mana orang-orang harus menyembah Tuhannya. Al-Quran atau ayat 14 dan banyak lagi ayat-ayat yang bisa gue tampilkan kalau Tritung minta. Jadi Tritung kadang dulu suka ini, alah yang minta disembah itu iblis, jebret, gue tabok pakai Biblosnya langsung ayat-ayat Tuhan meminta disembah, wah langsung mereka neraka kekal selama-lamanya Tritung. Karena udah bego tapi sotoy Tritunggal Cabang Melayu. Lanjut lagi. Nah, ini Yesus klarifikasi ya. Dan klarifikasinya Yesus ini tumpah-tumpah. Ada di Markus 2 gitu, sama juga Yesus klarifikasi di sini. Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Nah, nanya gitu Yesus. Jangan mikir yang aneh-aneh dong. Aku tidak menyamakan diriku dengan Tuhan. Aku tidak menghujat Tuhan. Terus nanti ada juga di Matius 9 sama juga. Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Nah, menyetarakan dengan diri dengan Tuhan, menghujat Tuhan, mengampuni dosa seakan-akan Dia Tuhan, itu adalah hal jahat, Tritung. Matius 9. Jadi Matius 9, Markus 2, Lukas 5 ya. Jadi perikopnya tuh, 3 ini tuh berkaitan. Yohanes nggak ada. Oke, sekarang kita kasih lihat nih. Kasih lihat kepada Tritung si Ivan Villa. Hajar Aswad ini punya teman. Aduh, ini asik banget. Hajar Aswad ini punya teman.
Siapa temannya? Sebentar. Aku mencari sesuatu dulu. Mau minum. Aduh. Aduh, enak banget nih. Pagi yang cerah untuk mengajak Tritung berlogika. Dan pagi yang cerah untuk menertawakan Tritung yang menolak dalil-dalil. Kopi dulu. Beautiful. Oke, kita lanjut ya. Loh, balik. Oh gini baliknya. Sekarang berikutnya adalah temennya Hajar Aswad. Sah. Apa ini? Ini adalah ephod breastplate. Nah, lihat ya di sini ya. Apakah ada batu-batu lain yang melebihi Yesus? Ada jawabannya Tritus. Namanya apa? Ephod breastplate. Ini para penghujat-penghujat kalian zaman tahun kemarin ya. Semua tumbang, terkapar, terguncang ketika gua tampilin batu yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, ini batu-batunya ya, lo bisa lihat sendiri. Jadi ephod breastplate itu nanti ada nama Hebrew-nya gue sajikan juga. Ini adalah 12 batu yang memperlambangkan anak-anak Israel. Gitu kan ya. Nah, jadi Sardius itu Ruben, Topaz Simeon, bla 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 bla, banyak lah gitu. Nah, 12 ini nanti ditaruh di mana? Di sini. Ditaruh di sini ya, ephod breastplate. Siapa nih yang gue buletin biru ini? Ini adalah Imam Kohen. Ini imam yang melakukan peribadatan di tempel gitu, di bait suci, di bait Hamikdas. Nah, ini ya ditaruhnya di sini jadi. Nih di apa? Aduh. Di sini ya. Di dadanya Kohen. 12 batu ini, ephod breastplate. Nah, gitu kan. Nah, terus apa sih yang bisa dilakukan oleh ephod breastplate itu? Lu jangan terguncang, Tritung. Batu-batu itu dia berfungsi sebagai, kita bisa lihat di Zefahim ya, Zefahim 88b ayat 7. The breastplate of the high priest atones for improper judgment. Lo nggak bisa bahasa Indonesia, Tritus, gua bahasa Indonesiain. Plakat dada yang ada di imam besar menebus dosa untuk keadilan yang tidak sah. Wah, bisa nebus dosa breastplate ini. 12 batu itu bisa nebus dosa. Batu loh. Kagak ini Yahudi sembah kagak nih batu? Kagak kan? Padahal Yahudi ketika Yom Kippur dia sama seperti Muslim gitu. Salatnya ada bersujud, bahkan sampai tengkurap ke hadapan imam, ke hadapan batu itu. Tapi apakah disembah? Kagak, Tritung. Tapi apakah bisa menghapus dosa? Bisa, Tritung. Nikmatilah ini. Nikmati nih kenyataan. Di Zefahim 88b ayat 7 ya. Breastplate-nya bisa nebus dosa. Aduh, pedas. Nah, ini ya. Nah, Hoshen Mispat namanya. Hoshen Mispat. Nah, Hoshen Mispat ini through wearing the breastplate, the high priest initiate divine atonement for the sin of perverted justice. Nah, jadi melalui penggunaan apa namanya yang plakat dada berisikan batu tersebut, imam besar menginisiasikan memulai penebusan dosa ilahi terhadap dosa percabulan keadilan. Buset, Masya Allah. Bisa nebus dosa ini batu-batu ternyata. Bisa nembus dosa. Aduh, Tritung mau gimana lagi? Jedor, meledak nih. Wah.
Meledak dia. Meledak Tritung sini. Aduh, meledak kayak mananya ya. Jadi kita ada 2 poin di sini. Batu walau menghapus dosa tidak disembah. Karena dalam Islam itu penyembahan harus ada deklarasinya seperti apa. Gitu kan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah Yesus sama sekali tidak bisa melampaui Hajar Aswad dan batu-batu yang menebus dosa lainnya. Karena Yesus hanya menjelaskan status dosa. Tidak seperti batu-batu yang ada. Tidak seperti Hajar Aswad, tidak seperti Hoshen Mispat, tidak seperti Rizpah. Tidak seperti mereka sama sekali. Karena kalau misalnya Yesus bisa ngapus dosa, maka ini adalah sebuah penghujatan, pengfitnahan. Karena manusia seperti Yesus, seperti Nabi Muhammad, seperti Musa, ini hanya menjelaskan bagaimana status dosa itu bisa diampuni. Itu Tritung. Selamat meledak, selamat datang di kebenaran Tritung. Semoga ini bisa menjadi jalan hidayah untuk kalian. Sorry kalau gua keras, karena pada dasarnya gua bukan bertemu dengan Tritunggal-Tritunggal yang alon-alon gitu. Gua tercipta untuk membantai Tritunggal-Tritunggal penghujat gitu. Jangan mulai, makanya kalau nggak mau ditabok balik oleh bliblos kalian, kalau nggak mau ditablok balik oleh Triun Slayer. Apalagi sekarang gue udah punya channel. Ya, jadi sebentar, kayaknya belum afdol deh kalau belum ngasih lihat ini. Mau ngasih lihat dulu ini deh. Iya, jadi Yesaya 6:6-6-7 interlinear ya. Nah ini nih si Rispa itu tuh kita mesti kasih lihat. Nah ini ya. Mau muter. Bentar ya. Ini nggak mau muter. Oh ini udah muter. Nah jadi 6 berarti. Ada Ehad nih. Yang datang berarti kesatuan Serapim. Maunya lu Tritung. Lihat ada Ehad. Salah satu Serapim. Ehad itu satu kan enak nih. Kalau kita banyak ilmu-ilmu selingan, ilmu-ilmu trivia gitu. Ehad tuh one double bukan unity. Kalau lu pengen unity Ehadim, ada imbuhan memnya. Untuk kalau misalnya jamaknya adalah maskulin, kalau feminin itu dia pakai head, jadi ehadot gitu kan jadinya. Nah ini ya Rispah lagi. Nah ini Rispah, live call gitu kan. Kita buka aja nih supaya Tritung gak penasaran. Wow, a glowing stone, Rispah. Nah, sekarang kita gini aja. Image. Wah, susah. Biblical Hebrew sih. Nih ya. Nah, live call. Kita harus web search image. Batu nih. Rispah, batu yang menyala-nyala. Bisa nebus dosa nih. Yang bawa siapa? Serafim. Jedor. Selamat datang di kebenaran Tritung. Ya kan? Gak afdol tadi kalau nggak gua keluarin ininya, nggak keluarin ayatnya dan nggak keluarin bentuk gambarnya gitu kan. Karena gue bukan Saul Tarsus. Nggak cuma omdo. Gue ngomong mesti ada datanya, mesti gue perlihatkan gitu loh Tritung. Oke? Jadi sekian dulu dari Triun Slayer, Ivan Villa, dan juga Tritunggal Cabang Melayu. Semoga apa yang gue sampaikan bisa masuk ke dalam logika kalian dan menjadi pelajaran juga bagi kalian dan juga untuk Ivan Villa sekalian. Semoga ini bisa menjadi bahan untuk memperkuat iman kita gitu, bahwa tauhid
bahwa pengajaran Allah Azza wa Jalla atau ucapan Allah Azza wa Jalla ini memang sudah dari awal sampai akhir ada, dan pesannya berantai, dan pesannya satu gitu. Mengenai dosa, mengenai pahala, mengenai Tuhan yang satu gitu kan. Nah, sehingga Tritunggal Cabang Melayu yang datangnya dari company ini bisa belajar gitu, mau menerima kebenaran yang ada, bahwa Yesus tidak mengampuni dosa, batu-batu yang bisa mengampuni dosa ini tidak disembah sama sekali. Perbuatan kita terhadap batu tersebut itulah yang menjadi hitungan oleh Allah Azza wa Jalla gitu kan. Oke, kalau begitu Ivan Villa mungkin sekian, dan jangan lupa bisa dilihat di running text di bawah. Silakan singgah ke deskripsi jika ingin mensupport dakwah garda-garda terdepan dari pembantai syubhat dan fitnah para kufar penghujat. Silakan disupport. Jika giro kalian terketuk, insya Allah menjadi amal jariah bagi kita bersama, sehingga bisa kita wariskan turun-temurun kepada generasi-generasi kita berikutnya. Karena wallahi Tritunggal penghujat ini mereka tidak pernah berhenti, dan ini sudah terjadi dari zaman John Damascus itu di tahun 800. Mereka selalu mencoba menyerang, tapi wallahi dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla mereka salah, karena Muslim adalah agama berakal, sedangkan mereka adalah agama Yesaya 53 ayat 6, agama para orang-orang tersesat. Itulah kenapa mereka disebut domba di Yesaya 53 ayat 6. Oke, kalau begitu billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Triyun Slayer pamit undur diri.